Selamat pagi, siang, maupun sore kepada Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenankan, kami dari kelompok 3 golongan 4 kelas A 2018 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait review jurnal berikut ini. Materi dari jurnal tersebut yang kami paparkan pada video ini adalah materi yang sesuai dengan materi praktikum 3 imunologi farmasi. Selamat menyaksikan. Obesitas merupakan kondisi medis yang mana kelebihan lemak tubuh terakumulasi sampai taraf tertentu serta seringkali dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Obesitas mempengaruhi metabolisme tubuh yang mana terdapat inflamasi pada metabolisme penderita obesitas. Inflamasi tersebut berupa inflamasi kronis tingkat rendah yang terjadi akibat adanya infiltrasi makrofag secara progresif ke dalam jaringan adiposa yang kemudian dapat melepas mediator proinflamasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa jamur Inonotus sanguang memiliki aktivitas antiinflamasi, antikarsinogenisis, dan antioksidan. Begitu pula dengan ekstrak polifenolnya. Namun, aktivitas dari ekstrak polifenol Inonotus sanguang terhadap inflamasi terkait obesitas belum pernah dilaporkan. Sehingga peneliti ingin mengeksplorasi aksi antiinflamasi dari Inonotus sanguang ekstrak atau ISE pada makrofag serta interaksi antara makrofag dan adiposit. Untuk meneliti aktivitas antiinflamasi dari ISE, dilakukan penelitian terhadap aktivitas migrasi makrofag. Sel makrofag yang digunakan adalah Rho264.7. Sel makrofag biasanya mudah diisolasi dari rongga peritoneal lewat uji dalam jumlah yang cukup banyak. Sel ini diamati aktivitas migrasinya dengan transfer assay. Makrofag Rho264.7 sebanyak 2,5 kali 10⁵ sel bersemuran ditumbuhkan dalam disk dengan serum staph dan adiposit 3T3L1 hipertrofi. Kokultur diinkubasi dalam DM-EM bebas serum selama 24 jam. Lalu ditambahkan ISE ke dalam kokultur dengan konsentrasi yang berbeda. Supernatan yang didapat dikumpulkan dan disimpan pada suhu minus 20 derajat sampai digunakan. Lalu sebagai pembanding dilakukan pengkulturan makrofag Rho264.7 dalam 24 well plate sebanyak 2,5 kali 10⁵ sel bersemuran dan diberi perlakuan dengan 1 mikrogram per mililiter LPS atau LWCM selama 30 menit atau 24 jam dengan konsentrasi ISE yang berbeda. Lalu adiposit 3T3L1 hipertrofi dikultur dalam medium bebas serum selama 12 jam dan dikumpulkan supernatan sebagai LWCM. Lalu supernatan disimpan pada suhu minus 20 derajat sampai digunakan. Pengukuran aktivitas migrasi makrofag diukur dengan metode Transwell Migration Assay yang digunakan ukuran pori membran sebesar 5 mikrometer. L1CM dari adiposit T3T-L1 yang telah terdiferensiasi dipindahkan ke 24 well plates yang mengandung sisipan. Sebelumnya, makrofag RAW264.7 telah diinkubasi dengan atau tanpa ISE selama 1 jam. Kemudian, RAW264.7 disemai ke dalam sisipan 5 kali 10⁴ cells per well. Setelah bermigrasi selama 4 jam pada suhu 37 derajat Celcius, sel-sel yang tidak bermigrasi dihilangkan dengan kapas dan sel-sel yang melekat pada bagian bawah membran difiksasi dengan praformaldehyde 4% selama 20 menit. Selanjutnya, membran dicuci dengan PBS. Jumlah sel yang bermigrasi dihitung dengan perbesaran 400 kali dalam 12 bidang mikroskop acak per membran. Pada grafik, terjadi penurunan migrasi makrofag setelah diberi perlakuan ISE yang terinduksi karena adanya adiposit L1CM. Untuk menguji potensi ISE dalam menghambat motilitas, makrofag RAW264.7 sebelumnya diinkubasi pada konsentrasi ISE yang berbeda, yaitu 0,5, 1,0, dan 2,0 mikrogram per mililiter sebelum diinkubasi bersama L1CM dan dibandingkan dengan sel yang diinkubasi tanpa ISE selama 1 jam. Berdasarkan grafik, L1CM menginduksi migrasi makrofag yang kemudian proses ini dihambat oleh ISE.
Dari data jurnal, aktivitas ISE dalam menghambat migrasi makrofag diperkirakan lebih besar terjadi jika beraksi pada makrofag daripada dengan MCP1 yang berperan dalam merekrut makrofag ke jaringan adiposa. Pemberian ISE menunjukkan potensi dalam menekan interaksi antara makrofag dan adiposit. Makrofag yang teraktivasi infiltrasi atau migrasi ke dalam jaringan adiposa berperan penting dalam pelepasan mediator proinflamasi yang dapat menyebabkan peradangan kronis pada jaringan adiposa dan meningkatkan resistensi serta komplikasi insulin yang berhubungan dengan obesitas. Kesimpulannya, ISE berpotensi untuk menghambat migrasi makrofag ke jaringan adiposa sehingga dapat menurunkan sekresi mediator proinflamasi. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat, serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih telah menonton video kami.